3, 2, 1, go! Hai semuanya, kenalin aku Faiza Najma Khairunisa. Di kesempatan kali ini aku akan mendongengkan satu cerita yang berjudul Monster di Balik Pintu Gerbang. Nah, kesempatan kali ini aku ditemani sama ukulele yang super imut. Untuk itu sebelumnya aku peringatkan untuk kalian semua yang menonton jika nantinya ada suara yang mengganggu. Nah, contohnya seperti ini, jangan ke distract ya, tetap harus fokus sama cerita yang aku bawakan. Oke? Selamat menyaksikan. A few moments later. Pada suatu hari, tersebutlah sebuah kota yang disekelilingi oleh tembok tinggi. Hanya ada satu pintu gerbang, dan itu hanya satu saja, tempat seluruh warga keluar masuk dari kota itu. Hingga suatu hari, seekor monster besar, tak tahu di mana ia tiba-tiba datang, entah dari mana. Tubuhnya besar, lalu ia menempatkan dirinya di pintu gerbang. Gak ada yang berani melewati pintu gerbang itu karena seekor monster besar yang entah dari mana datangnya tiba-tiba menempatkan diri tepat di pintu itu. Seluruh warga kebingungan. Gak ada yang bisa masuk, gak ada yang bisa keluar dari kota itu. Jika ada satu orang yang mendekat ke pintu gerbang itu, maka monster itu akan mengaum. Wow! Ayo, coba kalian tirukan bagaimana monster tadi mengaum dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wow, bagus. Kira-kira seperti itu. Monster tersebut mengaum. Tapi monster tersebut akan mengaum lebih kencang jika ada lebih banyak orang yang mendekat ke pintu gerbang tersebut. Hingga suatu hari, raja dari kota itu sendiri yang menghadapi langsung monster tersebut. Raja tidak punya pilihan lain selain menghadapinya sendiri. Suatu ketika, raja mencoba mendekat ke arah monster tersebut. Raja melangkahkan kakinya satu demi satu. Dan ketika raja tersebut melangkahkan satu kakinya, monster tersebut mengaum dengan sangat kencang. Wow! Ayo, sekarang coba tirukan. Monster tersebut mengaum dengan sangat kencang. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Wow! Nah, begitu kira-kira. Hingga kencangnya auman monster tersebut mengguncang kota itu dengan sangat keras. Raja merasa ketakutan, tetapi itu tidak menghentikan langkah raja untuk terus mendekati monster tersebut. Raja kembali melanjutkan langkah kakinya. Hingga tiba-tiba, ada satu hal yang baru disadari oleh sang raja. Semakin sang raja mendekat ke arah monster tersebut, semakin monster tersebut terlihat kecil. Dan ketika sang raja dan monster tersebut sangat dekat, ternyata monster tersebut tidaklah lebih besar dari telapak tangan sang raja. Kemudian raja tersebut menunduk dan meletakkan monster tersebut ke telapak tangannya. Kemudian sang raja bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Kemudian monster tersebut menjawab, Aku adalah rasa takut." Nah, itu tadi teman-teman dongeng yang aku ceritakan. Aku tebak teman-teman sekalian pasti ada yang sudah menemukan apa sih yang sebenarnya aku sampaikan di dongeng kali ini. Tetapi di sini aku akan menyampaikan satu hal yang penting untuk kita semua. Teman-teman dimanapun kalian berada, ketakutan adalah hal yang sangat manusiawi dalam kehidupan manusia. Rasa takut ada untuk kita hadapi.
bukan untuk menjadi penghalang dari langkah kita. Ketakutan yang kita anggap sangat besar, sejatinya tidak lebih besar dari keberanian yang kita miliki. Maka, orang-orang yang berani untuk mendekati dan melawan rasa takut mereka, maka hanya akan ada kebijakan dan keberanian yang meliputi diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman dimanapun kalian berada, jangan takut. Jangan tunduk kepada rasa takut yang ada pada diri kalian masing-masing. Jangan sampai rasa takut kalian itu melebihi rasa takut terhadap Sang Pencipta. Karena sesungguhnya di dunia ini kita dan Tuhan itu bersama-sama. Tuhan membersamai kita di setiap langkah yang kita ambil. Oleh karena itu, lawan dan bangkit dari rasa takut dari diri teman-teman masing-masing. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini apabila bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.